Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulkarnain dengan NIM C0D01947 dari Prodi Perpajakan kelas F. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan penelitian. Pengertian permasalahan penelitian menurut Van der Breek 1978. Masalah rancangan penelitian mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pertanggungjawab terhadap semua langkah yang akan diambil dalam rangka menyelesaikan suatu masalah secara efektif. Dengan demikian, maka setiap penelitian didasarkan atas suatu masalah, dan pada perumusan masalah tersebut, kita dapat memakai sebagai titik tolak untuk mengadopsi beberapa pendekatan yang berbeda-beda. Yang kedua, menurut Leidy 1980, membedakan antara permasalahan yang tidak dapat diteliti dan permasalahan yang dapat diteliti. Permasalahan yang tidak dapat diteliti adalah permasalahan yang tidak mempunyai metode ilmiah untuk menjawabnya. Sedangkan permasalahan yang dapat diteliti adalah permasalahan yang mempunyai metode ilmiah untuk menjawabnya. Yang ketiga, mantra. Permasalahan penelitian adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ciri-ciri masalah yang layak diteliti. Yang pertama, masalah harus memiliki nilai penelitian. Masalah harus asli, artinya permasalahan yang dipilih harus sesuai dengan kenyataan dan relatif baru. Selain itu, problem harus memiliki nilai dan kegunaan ilmiah. Masalah harus menyatakan suatu hubungan, artinya suatu problem harus menyatakan kekerabatan antara dua atau lebih variabel. Masalah harus merupakan hal yang penting, artinya hasil penelitian suatu permasalahan akan memiliki nilai kegunaan, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun untuk bidang-bidang penerapan lainnya. Yang kedua, masalah harus fleksibel. Tersedia data dan metode untuk memecahkan masalah. Cukup biaya yang akan dipakai untuk memecahkan masalah. Waktu untuk memecahkan problem tidak terlalu usang, harus wajar. Tidak bertentangan dengan aturan atau adat istiadat masyarakat setempat, tidak bernuansa sara. Sumber masalah penelitian. Yang pertama, masalah yang ada di manusia sendiri. Kita harus hati-hati supaya tidak terjebak ke masalah di sekitar manusia yang bukan penelitian. Yang kedua, masalah di cara, teknik, dan struktur kerja. Teknik dan struktur kerja yang bermasalah juga bisa menjadi masalah penelitian. Yang ketiga, fenomena yang terjadi. Fenomena yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi masalah penelitian yang menarik. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlu dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisikan lebih luas. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, sering terjadi perkelahian antar siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Yang kelima, situasi praktis. Dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk
dilakukan penelitian evaluatif. Hasilnya sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.